Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh Dewan Juri Musabaqah Syarhil Quran yang teristimewa, Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, dan seluruh hadirin pecinta Syarhil Quran di mana saja berada. Di dunia modern ini merupakan dunia perjuangan yang dipenuhi berbagai rintangan, berbagai tantangan yang meliputi umat manusia. Di dalam era tersebut membuat umat manusia tersungkur hancur dan terpecah belah, walaupun mereka dilahirkan dari seibu dan seayah. Ternyata penyebab umat manusia terpecah belah tak lain dan tak bukan adalah disebabkan karena fitnah yang menimpa umat manusia yang tak jelas asal-usul dari mana, bahkan tidak pernah mereda. Hadirin rahimakumullah, umat manusia dilahirkan ke muka bumi ini sebagai makhluk yang berpikir, makhluk yang sosial, yang akan menjadi khalifah di permukaan bumi semenjak mereka dilahirkan sampai mereka meninggalkan alam ini. Selalu beriringan dengan yang namanya fitnah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang kepada umatku tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada ketika pendusta ikut dibenarkan, orang yang benar didustakan, pengkhianat dipercayai, sedangkan orang yang beramanah dihianati. Demikian hadirin, pada kesempatan kali ini kami ingin mengangkat satu topik saraan yang kami beri judul Kejamnya Fitnah Akhir Zaman. Hadirin pecinta Syarhil Quran, untuk mengawali sarahan ini kami beranjak dari sepotong ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Allah berfirman, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apakah manusia mengira bahwa mereka telah dibiarkan hanya dengan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut terdapat kalimat ahasiban nasu yang diawali dengan hamzah istifham yang berfaedah tak terjadi, maka wajib bagi umat manusia yang mengakui bahkan yang meyakini dirinya beriman kepada Allah wajib diuji atas keimanannya. Ayat tersebut diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan sekelompok umat Muslim yang disiksa oleh orang-orang musyrik seperti
seperti contohnya Ammar bin Yasir. Dan diturunkan ayat tersebut memberi hiburan kepada mereka, bahkan mengajari umat yang hidup sesudah mereka. Hadirin pecinta syariat Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji umat manusia dengan berbagai macam fitnah menimpanya. Masa demi masa akan terus-menerus terjadi di tengah umat manusia sampai hari kiamat tiba. Terjadi segala perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Pada zaman ini betapa beratnya berbagai macam fenomena kegundahan dan fitnah yang merajalela. Hadirin pecinta syariat Quran, fitnah akhir zaman akan muncul, fitnah-fitnah terbesar dan terkejam di akhir zaman yang akan menimpa umat Islam, sehingga munculnya fitnah terbesar, yaitu munculnya Dajjal yang akan merubah pola pikir manusia, yang akan merusak ketauhidan umat manusia dan akan merusak keimanan manusia. Fitnah akhir zaman diibaratkan seperti ombak-ombak yang ada di lautan yang terus kejar-kejaran, bahkan terus membesar. Istilah Nabi Muhammad SAW yang diibaratkan dengan sepertiga malam yang penuh dengan kegelapan, itulah fitnah di akhir zaman. Betapa kejamnya fitnah akhir zaman yang dapat membuat orang terbolak-balik hatinya. Ekstrimnya ketika umat manusia terpengaruh dengan fitnah tersebut di sore hari dan di pagi hari, mereka melakukan pengajian di mana-mana. Pada akhirnya mereka melakukan kemaksiatan di pagi hari, menutup auratnya. Namun di sore hari mereka mengandalkan pakaiannya ala orang-orang barat yang lupa akan identitas dirinya. Sebagaimana pagi mereka beriman, sore mereka kekufuran. Hadirin pecinta syariat Quran, muncul pertanyaan, apakah yang harus kita lakukan agar terhindar dari fitnah akhir zaman? Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat ke-70, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maha benar Allah dan firman-Nya. Hadirin pecinta syariat Quran, di dalam ayat tersebut terdapat kalimat yang tersusun dengan amar dan jawabannya amar. Dalam kaidah ilmu nahwu, jawabnya amar diwajibkan terlebih dahulu dikerjakan. Oleh karena itu, hadirin, wajib bagi umat ini bertakwa kepada Allah, meningkatkan keimanan kepada Allah. Kalau ingin diampunkan dosanya oleh Allah, maka perbanyak ketakwaan kepada Allah. Ma'asyara muslimin, kenikmatan yang ada di dunia merupakan sementara. Ketakwaan hambanya yang terus memikirkan amalan untuk tidak mudah terpengaruh ke dalam lembah kekufuran. Karena dengan adanya iman, seorang muslim dapat menjadi acuan utama bagi mereka untuk terhindar dari fitnah yang merajalela yang terjadi di akhir zaman. Oleh sebab itu, dengan lemahnya iman seseorang akan mudah terperosok ke dalam lembah kekufuran yang disebabkan fitnah akhir zaman. Betapa menyebarnya fitnah itu bagaikan api yang menyala, yang terus menyebar kemana-mana. Betapa maraknya fitnah akhir zaman, terjadi permusuhan di mana-mana, terjadi pertengkaran di mana-mana. Hadirin pecinta syariat Quran, dari sarahan tadi dapat diambil kesimpulan. Pertama, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena dengan ketakwaan ini akan menghindarkan kita dari berbagai macam fitnah akhir zaman.
Kedua, menjaga perkataan dalam kebenaran walaupun dalam kepahitan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat memberi manfaat. Izin kami pamit undur diri diucapkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi